Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Katakan saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan. Mari berkati kiri kanan saudara, katakan kiranya Tuhan berkati engkau lebih lagi. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, puji nama Tuhan. Dan ini adalah bagian terakhir daripada pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang berbuah dan yang berganda. Amin. Baik, hari ini adalah seri yang terakhir dari God Bless You. Semua berkata God Bless You. Nah, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, be fruitful and multiply. Artinya berbuahlah dan berganda-ganda. Allah memberkati mereka. God bless you. Artinya bahwa segala kekuatan sorga dan segala sumber daya bumi dikerahkan Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menyokong kesuksesan kita. Tuhan dapat memerintahkan berkat, hanya Tuhan yang bisa memerintahkan berkat. Ulangan 28 ayat 8 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Sebabnya saya katakan ketika saudara diberkati Tuhan, hujan berkat datang, basah kuyuplah akan berkat Tuhan. Engkau tidak hanya basah, tapi basah kuyup. Karena kalau basah saja belum melimpah. Basah kuyup merembes sampai ke dalam, supaya sampai ke dalam hatimu, sampai ke dalam jiwamu, diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, kita sudah melihat bahwa dikatakan ketika sorga dan dunia dikerahkan Tuhan memberkati saudara, maka yang pertama sekali Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Nomor satu, malaikat Tuhan akan datang untuk melindungi kita. Ada perlindungan Tuhan, Alkitab berkata malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Amin. Nomor dua, malaikat-malaikat Tuhan akan datang untuk melayani kita. Alkitab berkata dalam Ibrani 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani kita. Amin. Tanamkan dalam hati saudara, kita semua harus berbuah. Sama-sama kita katakan, saya harus berbuah. Teguhkan kiri kanan saudara, engkau harus berbuah. Amin, jadilah bagi kita. Haleluya. Nah, nomor 3, malaikat datang untuk membawakan pesan-pesan ilahi pada kita. Yang pertama sekali pesan ilahi adalah kabar baik. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dunia membawa kabar buruk pada kita. Saya berdoa kiranya sorga mengirimkan malaikatnya membawakan kabar baik bagi kita semuanya. Terimalah kabar baik dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kabar kedua yang dibawakan oleh malaikat Tuhan adalah jangan takut. Jangan takut mematahkan pengaruh impact akibat dosa pada kita. Karena ketika kita menjatuh ke dalam dosa, perasaan dan ucapan jujur pertama dari manusia adalah aku takut ya Tuhan. Malaikat berkata jangan takut karena dosa sudah ada obatnya. Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan nomor 3, malaikat datang membawakan berita yaitu apa? Doamu sudah dikabulkan Tuhan. Oh haleluya. Yang mau berita ini boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Arahkan dirimu, hatimu kepada Tuhan. Arahkan diri itu arahkan hati. Arahkan hidup itu arahkan hati kepada Tuhan, artinya kepada firman. Sesederhana itu saja.
arahkan hatimu kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan, kepada kerinduan Tuhan, kepada tujuan Tuhan. Usahakan supaya hari ini ada kehendak Tuhan jadi, karena perbuatan saudara, perkataan saudara, dan saudara akan melihat setiap hari pasti ada jawaban sorgawi. Percayalah. Amin. Apa tujuanmu? Apa yang kau ingin saya sampaikan? Dan di tengah semua tekanan dunia ini, saudara tetap mengejar. Di tengah semua yang saudara perlukan, saudara tetap mengejar kehendak Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bagaimana cara saudara menerima pemberian Tuhan keselamatan? Dengan hati yang terbuka. Betul? Dengan kerendahan hati. Dan apa kata Tuhan saudara lakukan? Saudara memperkatakan. Ada yang saudara perkatakan, ada yang saudara imani. Betul atau tidak? Nah, berkat yang lain juga demikian. Imani. Apabila engkau berdoa untuk sesuatu hal, imani seolah-olah engkau sudah menerimanya. Amin. Nomor 4, malaikat datang membawakan kuasa untuk berbuah dan berganda. Saudara mau pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam hidup saudara, maka mulai buka pintu untuk Tuhan. Buka pintu keselamatan bagi jiwa-jiwa lain. Haleluya. Ketika Tuhan berkata God bless you, artinya seluruh sumber daya dunia ini dikerahkan menolong saudara. Untuk saudara berhasil, maka Tuhan akan memakai hamba-hambanya. Tuhan pakai hamba-hambanya bukan sembarang hamba Tuhan, tetapi hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Haleluya. Tolong dengarkan ini, karena yang saya sampaikan berguna supaya saudara tahu Tuhan rindu saudara berbuah. Dan Tuhan kirimkan malaikat padamu supaya kau berbuah. Tuhan kirimkan hamba Tuhan padamu supaya kau berbuah. Maka dalam nama Yesus, berbuahlah. Boleh lebih semangat lagi. Haleluya. Firman Tuhan hari ini sudah pernah saudara dengar sebagai satu kesimpulan. Jadi saya ambil untuk mengulanginya semua dan setelah itu kita masuk. Amin. Tuhan akan mengirimkan hamba-hambanya untuk membatalkan kematian dalam hidup. Itu nomor 1. Amin. Kematian akan datang, tapi Tuhan kirimkan hamba Tuhan lebih cepat supaya dia membatalkannya dalam nama Yesus. Maka nomor 1, terimalah pembatalan kematian supaya engkau bisa berbuah. Karena kalau kau mati tidak ada yang bisa berbuah. Daud berkata, tidak ada yang bisa memuji engkau dari dunia orang mati. Biarkan aku hidup supaya aku bisa berbuah dan memuji engkau. Haleluya. Haleluya. Nomor 2, jadilah hamba Tuhan yang membatalkan kematian. Maka jangan sampai terlambat mengunjungi. Jangan sampai terlambat untuk melayani. Semangatlah, itu bagian kita. Nomor 2, hamba-hamba Tuhan akan membawakan firman Tuhan yang mengubahkan situasi dan keadaan kita. Haleluya. Supaya apa diubahkan? Supaya kita bisa berbuah juga. Amin saudaraku. Dan nomor 3, hamba Tuhan akan membawakan firman Tuhan yang membuat kita bisa berbuah. Amin. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengirimkan hamba-hambanya untuk membawakan firman Tuhan tentang harapan. Dan yang terakhir saudara, ketika kita katakan God bless you, Tuhan memberkatimu, maka yang terakhir adalah Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Saya berdoa, kiranya mulai hari ini semakin banyak lawatan Tuhan di dalam hidup saudara. Lawatlah ya Tuhan, lawatlah ya Tuhan, lawatlah ya Tuhan, lawatlah kami ya Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada salahnya untuk berdoa agar Tuhan melawat. Amin. Mengapa Tuhan melawat? Karena Tuhan ingat. Dan ini sudah pernah kita bawakan, saya ulangi sekali lagi. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengingat kita?
Yang pertama sekali ada kepastian di dalam hidup kita. Apa yang membuat orang tidak bisa berbuah? Apa yang membuat orang tidak bisa maju? Apa yang membuat orang tidak bisa mengambil keputusan? Apa yang membuat orang tidak berani berinvestasi? Apa yang membuat orang ragu? Karena tidak ada kepastian. Itu aja. Betul atau tidak? Terombang-ambing hidupnya. Tidak ada kepastian. Kenapa tidak ada kepastian? Karena tidak ada tempat berpijak. Saudara baca buku Mazmur dikatakan, Tuhan membuat kakiku menjejak. Saudara baca lagi buku Mazmur dikatakan, Tuhan adalah gunung batu keselamatanku. Ketika Tuhan datang padamu, yang dibuatkan Tuhan adalah apa? Adalah dasar yang teguh bagimu. Adalah amin bagi kita yang baru selamat. Adalah amin bagi kita yang masih anak-anak. Tuhan akan menghadapi gelombang dalam hidup kita. Tuhan mau melakukannya. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tapi Alkitab mengatakan lebih daripada itu, Tuhan mau saudara punya dasar yang teguh. Dan ketika saudara punya dasar yang teguh, angin datang, gelombang datang, dia tidak bisa merusak hidupmu. Dia tidak bisa merusak masa depanmu. Dia tidak bisa merusak maksud Tuhan yang ada padamu. Dia tidak bisa merusak pekerjaan Tuhan yang ada padamu. Itu yang lebih luar biasa sehingga kau punya kesaksian. Ketika Tuhan mengingat Nuh, dia tidak terombang-ambing lagi. Dalam Kejadian 8 ayat 1 dikatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Kenapa? Karena mereka tidak punya tempat berpijak. Mereka terombang-ambing kemana air membawa. Mereka terombang-ambing kemana angin membawa. Sayang, semua kita demikian. Sampai saudara temukan firman yang merupakan tujuan hidup saudara. Sayang, dengarkan baik-baik. Kenapa kau terombang-ambing? Karena banyak angin pengajaran di luar sana. Tetapi ketika Tuhan melawat saudara, saudara akan pegang teguh. Walau bayarannya mahal, kau tahu kau bisa membayarnya. Kalau hidupmu punya tujuan, kalau hidupmu ada pada batu karang yang teguh, kau gak akan malas hidup. Kenapa seseorang malas bangun? Karena dia tidak punya kepastian akan hari ini. Aduh, kenapalah ada hari yang baru. Tapi seseorang yang bangun pagi, haleluya, ini hari yang baru. Kenapa? Bukan karena ada pekerjaannya hari ini. Bukan karena dia menang lotre hari ini. Tetapi apa? Karena dia tahu hari ini dia bisa berpijak teguh. Dan dia tahu ada yang bisa dicapainya. Dan untuk itu kau perlu lawatan Tuhan. Maka Tuhan membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tekanan-tekanan turun. Kebingungan turun. Amin. Amin. Sehingga saudara berpijak. Yang pertama sekali Tuhan lakukan, God bless you. Seluruh kekuatan sorga dan bumi mendukung keberhasilanmu. Amin. Apa beda perkataan setan dan perkataan Tuhan? Kalau Tuhan dia kasih tahu ujungnya melalui firman. Dia kasih tahu itu tujuanmu. Engkau akan sampai ke sana. Tapi di perjalanan kita butuh iman dan pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan berkata kepada Abraham, kau akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, kau akan menjadi bangsa yang besar. Di perjalanan dia butuh iman dan pengharapan. Berkali-kali salah, tapi Tuhan mengampuni. Amin. Kita tahu bahwa Abraham ini adalah orang biasa seperti kita juga. Yang pernah kecewa, yang pernah menangis, dan dia pernah berkata, Tuhan, apalagi yang mau kau berikan padaku? Dia bukan manusia super, bukan santo atau saint yang sangat suci. Bukan, dia manusia biasa yang dikenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan pada kita semua dan melawat kita juga. Yang sukacita katakan amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, mulai hari ini ada dasar yang teguh bagimu. Ada tujuan yang kuat bagimu.
Kerjakan tujuan Tuhan dan saudara akan lihat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu dalam nama Yesus ditambahkan bagimu. Haleluya. Saudara akan dengar kata Tuhan. Nomor 2, karena berkat keselamatan, sozo, berkat-berkat yang tidak pantas kita terima, diberikan pada kita ketika Tuhan mengingat kita. Kisah Rasul 10 ayat 4. Cornelius menatap malaikat itu dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Kalau boleh saya ingatkan pada saudara, malaikat Tuhan, kunjungan Tuhan melawat, semua itu jadi karena kita berkorban. Tuhan tidak akan melawat orang yang gak berkorban. Haleluya. Nah, sekarang Cornelius bukan dari orang Yahudi. Dia adalah orang Romawi. Dan menurut Petrus, dia tidak pantas untuk menerima keselamatan. Itu sebabnya pada awalnya Petrus bertentangan dengan Paulus. Paulus adalah rasul kepada orang non-Yahudi. Walaupun dia berkata, adalah kerinduanku agar sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku Yahudi juga diselamatkan. Untuk itu aku mau menyerahkan nyawaku agar mereka boleh diselamatkan. Tapi Yesus berkata, udah cukuplah aku yang menyerahkan nyawa, kau gak perlu lagi. Amin. Nah sayang, Cornelius dikatakan tidak layak. Ada orang-orang yang membatasi berkat. Tetapi ketika kita memberi, ketika kita berdoa, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Dan orang-orang yang tadinya membatasi engkau, dialah yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan berkat bagimu. Saya tahu dunia ini ada orang senang ketika kita susah, dan susah ketika kita senang. Percayalah, ada lawatan Tuhan bagimu, dan Tuhan akan ubahkan semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan saudara akan lihat, orang berkata nggak akan mungkin lagi dia kaya. Orang berkata nggak akan mungkin lagi dia punya anak. Orang akan berkata, udahlah, gak akan mungkin lagi dia berubah. Semua itu akan dijadikan Tuhan berkat bagimu. Jadi satu kesaksian ketika Tuhan melawat engkau. God bless you, artinya kekuatan sorga dan dunia dikerahkan Tuhan untuk menyukseskan saudara. Maka Tuhan sendiri akan datang. Ketika Tuhan datang, apa yang dikatakan dunia ini tidak pantas, itulah yang kau terima. Apa yang dikatakan dunia ini tidak mungkin, itulah yang kau terima. Jadi padamu, jadi padaku juga. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan ini. Supaya apa Tuhan lakukan itu? Kembali lagi, janganlah dia memboroskan sumber daya tanah ini. Jangan memboroskan berkat Tuhan supaya kita berbuah. Semua berkata, saya bisa berbuah. Nomor 3, Tuhan sendiri yang melawat. Supaya apa? Supaya tidak ada korban pada kita. Tidak ada korban, tidak ada pengurangan pada kita. Tuhan melawat dengan cara Tuhan mengingat kita. Bilangan 31 ayat 54. Di sini dikatakan para pemimpin-pemimpin perang, pasukan 1000. Dan dikatakan saudara pasukan 100 datang membawa emas persembahan. Dan dibawa pada kemah pertemuan sebagai sesuatu yang mengingatkan Tuhan. Maka dikatakan dalam bilangan 31 ayat 49. Dan berkatalah mereka kepada Musa, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Tidak ada pengurangan, tidak ada kematian. Maka saya mau menyampaikan, semua saudara yang berkorban dan membawakan kepada Tuhan, pada rumah Tuhan keuntungan, di dalam nama Yesus mulai sekarang tidak ada pengurangan dalam dirimu. Dalam nama Yesus tidak ada kehilangan pada dirimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan ketika Tuhan mengingat, berkat Tuhan dilimpahkannya bagi kita. Mazmur 115 ayat 12. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati umat pilihannya, memberkati hamba-hambanya. Semua kita berkata, Tuhan ingatlah saya.
Dan di antara berkat itu adalah berkat untuk berganda-ganda. Alkitab berkata dalam Kejadian 30 ayat 22 sampai 23. Maka ingatlah Allah akan Rahel, dan Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Semua kita berkata, ingatlah saya ya Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jelas adalah apa? Kita sudah berbuah. Kalau saudara lihat, salah satu buah kita adalah kita mulai ada di luar negeri. Satu persatu. Kemanapun kau pergi, engkau bukan orang kecil. Ada maksud Tuhan yang besar dalam hidupmu. Hana juga demikian. Tuhan hapuskan aib Hana. Tuhan hapuskan aib kita. Amin. Tuhan ingat. Dan ketika Tuhan ingat, maka dia berbuah. Sayang, lihat baik-baik. Fasilitas kita tambah baik. Itu juga satu buah. Yang setuju katakan amin. Sekarang ayo, meningkatlah. Meningkatlah. Berbuahlah. Haleluya. Amin. Cari jiwa-jiwa. Kau sudah punya gedung gereja yang bisa dibanggakan. Kau punya gedung gereja dengan lapangan parkir yang luas. Semua kita diberkati pada kelasnya. Pada kelas kita sudah sangat diberkati. Tapi Tuhan berkati untuk apa? Supaya kita bisa berbuah. Haleluya. Jangan menuntut-menuntut. Soal permintaan banyaknya kita. Tolong aku Tuhan, lindungi aku Tuhan, angkat aku tinggi Tuhan, bela aku di depan musuh-musuhku. Tolong Tuhan, hanya Engkau harapanku, bukan yang lain. Sama seperti anak kita, mana mungkin dia minta sama bapak orang lain. Hanya kita yang harapannya, untuk semuanya. Uang jajannya, uang sekolahnya, uang bukunya, betul atau tidak? Lesnya, semua. Sama kayak kita, hanya Tuhan harapan. Lalu kita minta sama Tuhan, Tuhan gak keberatan. Kadang-kadang dia tanya, berapa jiwa rupanya kau bawa? Adakah kau sudah menginjil dengan sukacita? Setiap kali dikatakan memberi, merengut kau, memberi lagi, memberi lagi, memberi lagi. Sama seperti anak saya, bangun pagi lagi, 5 menit lagi. Sayang, itu waktunya kita berbuah, dewasa. Adakah ini memberkati saudara? Sayang, ayo. Mari kita semuanya berbuah. Yang mau berbuah katakan saya ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.